Malam itu hujan mengguyur deras kota Jakarta. Ketika Raka menerima telepon dari seorang notaris di kota kecil di dekat kota Malang. Kakeknya, Ki Suro, baru saja meninggal dunia secara misterius. Tidak ada tanda-tanda penyakit sebelumnya. Hanya ditemukan duduk membatu di kursi ruang tengah. Matanya terbuka menatap langit-langit rumah yang gelap. "Anda adalah satu-satunya ahli waris," ujar suara di ujung telepon. "Selain rumah tua, ada satu surat wasiat yang Anda harus baca sendiri." Beberapa hari kemudian, Raka tiba di rumah tua peninggalan kakeknya itu. Lokasinya tersembunyi di lereng Gunung Kawi. Diselimuti kabut dan pohon-pohon pinus yang merunduk, seperti menyembunyikan sesuatu. Rumah itu tua, berdebu, dan menyimpan aroma kayu lapuk bercampur dupa. Surat wasiat ditulis dengan tangan kakeknya sendiri. "Raka cucuku, jika kau membaca ini berarti aku telah pergi. Warisan ini menjadi milikmu. Tapi ingatlah satu hal, jangan pernah buka ruang bawah tanah. Disitulah kutukan keluarga kita bersemayam. Jangan ulangi kesalahan kakek." Awalnya Raka menganggapnya hanya ucapan kakek yang mulai pikun. Namun saat malam tiba dan suara-suara asing mulai terdengar dari bawah lantai, seperti orang merintih dan suara langkah kaki menyeret, rasa penasaran pun mulai merayap. Dan seperti kutukan yang diwariskan, malam ketiga, ia menemukan kunci tua di dalam laci. Tanpa sadar ia menuju pintu kecil yang tersembunyi di balik rak buku. Pintu kayu tua itu berderit saat dibuka, menggangga ke lorong gelap berbau tanah basah. Ia turun dan menemukan altar kecil. Kain merah tua penuh bercak darah dan catatan-catatan tua dengan judul yang membuat bulu kuduknya berdiri. Perjanjian Pesugihan Gunung Kawi. Catatan-catatan tua itu ditulis dengan tulisan tangan kaku dan tinta yang sudah memudar. Raka duduk di lantai dingin ruang bawah tanah, mencoba memahami isi dari setiap lembaran. Beberapa tulisan memakai huruf Jawa kuno, sebagian lagi dalam bahasa Indonesia yang penuh istilah mistis. Pesugihan ini dilakukan demi kelimpahan harta dan kekuasaan, tapi harus dibayar dengan tumbal darah. Begitu salah satu bagian berbunyi. Di halaman lain, terdapat nama-nama yang dicoret. 5 nama, semua kerabat jauh Raka, yang dikabarkan meninggal secara tragis. Salah satunya adalah adik kakek Raka sendiri, yang katanya jatuh ke jurang saat mendaki Gunung Kawi. Raka merinding. Ia mulai merasa bahwa keluarganya menyimpan rahasia yang kelam. Saat ia kembali ke atas dan membuka jendela, pandangannya tertuju ke arah Gunung Kawi. Kabut menggantung pekat, dan bayangan hitam tampak melintas di balik pepohonan. Keesokan harinya, ia mencoba bertanya pada warga desa. Tapi begitu ia menyebut nama Ki Suro, wajah mereka langsung berubah. Mereka menolak berbicara dan menutup pintu. Hanya satu orang yang bersedia bicara. Seorang pria buta yang duduk di depan warung kecil di tepi jalan. "Kau cucunya Suro, hati-hati nak. Kau sedang membangunkan yang seharusnya tetap tertidur. Gunung Kawi tak pernah memberi secara cuma-cuma. Semua yang diberi akan diambil kembali berlipat ganda." "Apa maksudnya, Pak?" "Keluargamu telah menandatangani perjanjian darah. Kau akan tahu saat kau mulai melihat dia, si wanita berambut api." Nama itu membuat Raka terdiam. Karena di malam sebelumnya, dalam mimpinya, ia memang melihat sosok perempuan berambut merah menyala, bermata hitam legam, berdiri di ujung lorong, dan tersenyum kepadanya.
Mimpi itu terus menghantui Raka setiap malam. Sosok perempuan berambut api selalu muncul di ujung lorong rumah tua. Kadang berdiri di pojok kamar. Kadang hanya terlihat siluetnya lewat di cermin. Matanya hitam pekat. Namun dalam pandangannya ada bujukan yang aneh. Seperti janji yang tidak diucapkan. Raka mencoba mengabaikannya. Tapi hari demi hari, ia mulai merasakan perubahan. Panggilan dari Jakarta datang tanpa henti. Perusahaan rintisannya yang semula sekarat tiba-tiba mendapatkan investor besar dari luar negeri. Proyek-proyek berjalan lancar. Rekan bisnis yang dulu mencibir, kini mengajaknya untuk kolaborasi. Aneh, ini semua seperti terlalu mudah, gumam Raka. Namun setiap malam mimpi itu semakin jelas. Kini sosok wanita itu tak hanya berdiri, ia pun berbicara. Kau telah memanggilku. Aku hanya memenuhi janji. Harta, kekuasaan, semua akan jadi milikmu. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Raka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dan di atas meja samping ranjang, ada sesuatu yang tidak pernah ia letakkan di sana sebelumnya. Sebuah bunga kamboja hitam yang masih basah seperti habis dipetik dari tanah. Beberapa hari kemudian, Raka kembali bermimpi. Kini ia tidak berada di rumah tua, melainkan di lereng Gunung Kawi. Berdiri di depan altar dengan lilin merah menyala di sekelilingnya. Di hadapannya, wanita berambut api itu mengeluarkan tangan, dan dalam bahasa yang asing, ia mengucapkan mantra. Tumbal darah untuk kekayaan yang tak akan pernah habis. Paginya, Raka mendapati dirinya berdiri di tengah hutan pinus, tanpa tahu bagaimana ia sampai di sana. Tangannya tergenggam sebilah keris kecil, ujungnya basah oleh darah kering. Raka mulai merasa dirinya bukan lagi orang yang sama. Ia merasa kuat, percaya diri, dan dikelilingi keberuntungan. Tapi di balik itu, ada kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Ia kembali ke rumah kakek dan membuka lagi catatan pesugihan. Di sana tertulis dengan jelas, ritual pesugihan harus diperbaharui setiap tahun dengan tumbal nyawa. Jika tidak, arwah sang pemilik perjanjian akan diambil. Dengan tangan gemetar, Raka membaca kembali nama-nama yang telah menjadi korban. Semuanya mati di tahun-tahun berurutan. Ia mulai menghitung dan menyadari bahwa tahun pertama setelah perjanjian hampir berakhir. Ketika kembali ke Jakarta, kekasihnya, Dini, memberitahu bahwa adik angkat Raka, Reza, mengalami kecelakaan dan kini koma. Raka pun terhenyak. Ia tahu ini bukan kebetulan. Malam itu, wanita berambut api muncul lagi. Tumbalmu hampir serupa. Jika kau menginginkan selamat, kau tahu harus kemana. Terdesak, Raka kembali ke Gunung Kawi dan mencari petunjuk. Ia bertemu dengan seorang dukun tua di lereng gunung yang mengenal Ki Suro. Perjanjian itu tidak bisa dibatalkan, kata sang dukun. Tapi kau bisa menunda dengan memberi pengganti. Seseorang yang kau pilih. Seseorang yang aku pilih. Tumbal haruslah orang yang dekat, yang darahnya menempel pada nasibmu. Pikiran Raka kalut. Ia mulai melihat semua orang di sekitarnya sebagai potensi korban. Dini, Reza, bahkan ibunya sendiri. Hantu-hantu masa lalu mulai bermunculan dalam penglihatan. Rumah tua itu tak lagi diam. Setiap malam ada yang berjalan di loteng, menangis di kamar mandi, dan mengetuk dari dalam cermin. Dan waktu terus berjalan, hingga malam ke-365 pun tiba. Malam terakhir,
Langit Gunung Kawi gelap tanpa bintang. Angin menerpa pohon-pohon pinus hingga mereka meringis kesakitan. Raka berdiri di depan altar tua. Tubuhnya gemetar. Di hadapannya tergeletak Reza yang masih koma, dibaringkan di atas tandu dari kayu jati. Wanita berambut api muncul dari balik kabut, melayang tanpa suara. Wajahnya kini lebih jelas, indah dan menakutkan, seperti api yang membentuk sosok manusia. Pilih Raka, kau atau dia. Tapi malam ini, darah harus tumpah. Raka mengangkat keris di tangannya. Tangannya gemetar, air mata mengalir. Ia melihat wajah Reza, adik yang selalu membelanya saat kecil, yang tidak tahu apa-apa tentang pesugihan ini. Aku tidak bisa. Kalau begitu, kau yang akan kuambil. Suara wanita itu mendesis. Angin tiba-tiba berhenti. Suara hutan menghilang. Dan langit seolah terbuka, memperlihatkan wajah-wajah yang menangis dalam api. Namun tepat saat wanita itu melayang mendekat, Raka menusukkan keris itu ke dadanya sendiri. Aku yang membuat perjanjian, biarkan yang lain hidup. Darah mengucur deras. Wanita itu tertawa. Suara tawa yang mengaung hingga ke seluruh gunung. Kau memilih dengan benar, tapi darahmu belum cukup. Kutukan ini tidak akan berhenti di sini. Ia hanya tidur, sampai keturunan berikutnya memanggilnya kembali. Raka terjatuh. Dalam napas terakhirnya, ia melihat Reza membuka mata. Bertahun-tahun kemudian Reza tumbuh menjadi pria yang sukses. Ia sering bermimpi tentang sosok berambut api, tapi mengabaikannya. Suatu malam, ia kembali ke rumah tua peninggalan kakeknya. Sebuah suara memanggil dari balik lantai kayu. Waktunya berlanjut, darahmu menunggu. Reza terbangun dari koma dengan tubuh yang lemas. Namun ada perasaan aneh yang menjalar dalam dirinya. Dunia terasa lebih hidup dan lebih terang. Namun di balik kesadarannya yang lebih tajam, ada sesuatu yang mulai terasa janggal. Setiap malam wajah Raka muncul dalam mimpinya, menatapnya dengan tatapan yang penuh penyesalan. Seiring dengan perkembangan hidupnya, Reza mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar. Keberuntungan datang begitu saja. Bisnisnya berkembang dengan pesat. Segala usaha yang dilakukan tampaknya seperti dijaga oleh kekuatan tak nampak. Tetapi di balik kesuksesan itu, ada ketakutan yang merayap dengan perlahan. Hari demi hari, bayangan wanita berambut api kembali menghantuinya. Kali ini ia bukan lagi sekedar bayangan di mimpi, namun sebuah entitas nyata yang mengintai dari sudut gelap kehidupannya. Setiap langkah yang diambilnya selalu terasa dipantau, seolah ada yang mengikuti jejaknya, menunggu momen untuk mengambil yang telah lama dijanjikan. Kehidupan Reza yang penuh dengan kesuksesan dan kejayaan ternyata hanya bayang-bayang sementara. Setiap kesuksesan yang diraihnya malah menambah beban yang tak terlihat. Wanita berambut api semakin sering muncul dalam kehidupannya. Kali ini bukan lagi sekedar sosok yang menakutkan dalam mimpi, melainkan sosok yang nyata di balik cermin, di bayangan, bahkan di setiap percakapan. Reza mulai terganggu oleh kehadirannya. Namun ia tetap mencoba mengabaikan, berusaha berpura-pura untuk tidak tahu. Namun, kekuatan semakin mendalam ketika ia menemukan sebuah surat lama yang ditulis oleh Raka sebelum kematiannya. Surat itu berisi pesan yang tidak pernah ia sampaikan secara langsung. Kutukan ini akan kembali. Kau adalah penerus yang tidak tahu apa-apa. Jangan biarkan kutukan ini melanjutkan perjalanan, atau semuanya akan kembali ke titik awal. Reza merasa gemetar. Apakah semuanya sudah terlambat? Apakah ia terperangkap dalam perjanjian ini tanpa bisa melarikan diri?
Perasaan cemas yang terus mengantuinya akhirnya membuat Reza kembali ke Gunung Kawi. Ia harus mencari tahu lebih banyak, mencoba memecahkan misteri yang mengikat keluarganya. Gunung Kawi terasa lebih gelap dari yang ia bayangkan. Udara yang dingin menusuk tulang, dan bayang-bayang pepohonan yang merunduk seperti sedang mengawasi setiap gerakan langkahnya. Di sana, ia bertemu kembali dengan dukun tua yang pernah memberi petunjuk pada Raka. Kali ini dukun tersebut tak lagi bersikap ramah. Tatapan matanya penuh dengan peringatan, dan suara yang keluar dari mulutnya terputus-putus seolah takut ada yang mendengarnya. Pesugihan ini bukan sekedar soal darah, nak. Ini adalah janji yang mengikat. Kau tidak bisa melarikan diri. Tak ada jalan keluar. Suara dukun itu bergetar. Keluargamu terperangkap dalam kutukan ini. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah mengorbankan semua, satu persatu. Reza merasakan keringat dingin merayap di seluruh tubuhnya. Hati kecilnya berkata bahwa dia tidak akan pernah bisa lari dari takdir ini. Namun ia harus mencari jalan keluar. Malam itu tiba, dan Reza tidak bisa tidur. Dalam kegelisahan ia merasakan seolah seluruh tubuhnya terikat oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Ia menatap bayangan yang muncul di jendela kamar. Wanita berambut api di luar. Matanya hitam, dan bibirnya melengkungkan senyum yang menakutkan. Wanita itu berbicara, suara lembut namun penuh ancaman. Kau telah memanggilku kembali, Reza. Dan sekarang, waktumu telah tiba. Darah harus dibayar. Pilih, kau atau mereka. Reza merasa jantungnya terhenti. Wanita berambut api itu semakin mendekat. Bayangannya pun mulai menghilang, hanya meninggalkan hawa dingin yang menusuk. Reza tak bisa melawan lagi. Apakah dia harus memilih dirinya sendiri untuk menjalankan hidup? Ataukah ia harus menyerahkan nyawa orang lain yang paling ia cintai? Reza memutuskan untuk menghadapi kutukan ini. Ia tidak bisa lagi lari. Dalam suatu malam yang gelap, ia kembali ke Gunung Kawi dengan membawa tekad yang kuat. Di sana ia bertemu dengan dukun tua yang memberinya satu-satunya pilihan. Mengorbankan diri sendiri untuk menutup kutukan, atau menyerahkan seseorang yang paling ia cintai. Reza mengerti bahwa ini adalah keputusan terakhir yang harus diambilnya. Namun, saat ia berdiri di depan altar, dengan darah di tangannya, ia merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba sosok-sosok lain muncul, orang yang pernah menjadi bagian dari keluarganya. Arwah-arwah yang telah terperangkap dalam siklus pesugihan ini. Mereka semua kembali untuk menuntut harga yang harus dibayar. Darah mengalir, bukan hanya darah Reza, tapi darah para keturunan yang telah jatuh menjadi tumbal. Ia tidak tahu apakah pengorbanan ini akan menutup kutukan, ataukah hanya akan melanjutkan siklus tak berkesudahan ini. Namun tepat ketika Reza akan mengorbankan dirinya, wanita berambut api muncul sekali lagi. Dia tersenyum penuh kemenangan. Kau mungkin telah memilih untuk mengakhiri kutukan, tetapi kutukan itu tidak pernah berakhir. Ia hanya menunggu untuk dipanggil kembali oleh keturunan berikutnya. Reza kembali ke Jakarta. Namun hatinya terasa hampa. Ia merasa kutukan ini tidak hanya membayangi dirinya, tapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Setiap malam ia mulai mendengar suara-suara aneh di dalam rumahnya. Ketukan dari dinding, bisikan dari sudut yang gelap, dan suara langkah kaki yang tak terlihat. Semua itu semakin menjadi-jadi. Suatu malam, Reza terbangun dari tidurnya dan melihat bayangan wanita berambut api berdiri di depan tempat tidurnya. Sosok itu tersenyum, namun senyumnya terasa lebih mengerikan dari sebelumnya. Kau sudah memilih, Reza.
Tapi kutukan ini tak akan berakhir hanya karena satu pengorbanan. Kau harus memikul beban ini seumur hidupmu, hingga keturunanmu yang berikutnya dipanggil untuk menebusnya. Reza tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap malam ia dibayangi oleh mimpi buruk yang semakin mengerikan. Ia melihat dirinya sendiri terperangkap dalam ruang gelap yang luas, dipenuhi dengan wajah-wajah kerabat yang telah mati. Semua berteriak minta tolong, memohon agar kutukan ini diakhiri. Namun dalam mimpinya, Reza tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton. Pagi harinya, saat ia terbangun dengan tubuh yang penuh dengan keringat, ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya terlihat lebih tua, matanya lebih dalam, dan tubuhnya lemas seolah telah kehilangan banyak energi. Ia tahu bahwa kutukan ini telah mulai menggerogoti tubuh dan jiwanya. Reza akhirnya memutuskan untuk mencari cara mengakhiri kutukan ini untuk selamanya. Ia kembali ke Gunung Kawi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Ia berjanji untuk mengorbankan dirinya, meskipun ia tahu itu bukanlah akhir yang sebenarnya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang dukun tua yang berbeda. Dukun itu berkata dengan suara yang parau, "Ada satu cara untuk menghentikan semuanya, tapi itu akan memakan korban yang lebih besar. Kamu harus memilih seseorang yang benar-benar akan menghapus kutukan ini dengan darah mereka." Reza pun terdiam. Ia harus memilih Dini, kekasihnya yang telah setia menemaninya, atau ibunya yang tak tahu apapun tentang pesugihan ini. Pilihannya semakin sulit, karena ia tahu bahwa satu nyawa akan menjadi korban, dan yang lainnya akan tetap terjerat dalam kutukan yang tak bisa diputuskan. Di malam yang penuh kabut, Reza berdiri di altar kuno yang terletak di tengah hutan pinus. Wanita berambut api muncul di hadapannya, dan kali ini wajahnya terlihat lebih tajam dan lebih menyeramkan. Dia tersenyum lebar, memandang Reza dengan penuh hasrat yang mengerikan. "Kau tahu apa yang harus dilakukan, Reza. Pilihlah." Reza merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam keraguannya, ia memilih untuk mengorbankan dirinya. Ia mengambil keris yang tergeletak di atas altar dan merobek kulitnya sendiri. Namun, darah yang mengalir tidak segera menghentikan kutukan. Sebaliknya, ia merasa tubuhnya semakin lemas, dan wanita berambut api pun semakin mendekat. "Pilihanmu salah, Reza," katanya dengan suara yang bergetar. Tiba-tiba, Reza melihat sosok Dini, kekasihnya, berdiri di hadapannya. Dini datang untuk menyelamatkan Reza, tanpa mengetahui bahaya yang mengintainya. Sebelum Reza bisa berkata apa-apa, Dini terdorong oleh kekuatan yang tak terlihat dan jatuh ke altar. Darah mulai mengalir dan semuanya mulai terlambat. Wanita berambut api tertawa dengan keras dan hutan sekitar mereka mulai bergetar. Dini yang terluka parah berbaring tak berdaya di altar. Reza merasakan sesak di dadanya. Ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Wanita berambut api mulai mengelilingi altar. Wajahnya semakin menakutkan. "Kau tidak hanya mengorbankan dirimu, Reza. Kau telah mengorbankan orang lain yang paling kau cintai. Dan kutukan ini akan berlanjut." Dini yang sekarat mencoba berbicara. "Reza, apa yang telah kau lakukan?" Reza menundukkan kepala. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Darah yang mengalir di altar itu semakin banyak, membentuk sebuah lingkaran. Dalam ketakutannya, Reza merasa seolah-olah dirinya terjebak dalam lingkaran tak berujung. Satu-satunya jalan keluar adalah kematian. Sosok wanita berambut api mendekat dengan langkahnya yang berat. Dia meraih tangan Reza dan dalam sekejap, Reza merasakan tubuhnya tertarik menuju kegelapan yang tidak terhingga. Wanita itu berbisik, "Sekarang,
kutukan ini tidak hanya terbayar oleh darahmu, ia akan berlanjut dalam darah keturunanmu yang akan datang. Dalam detik-detik terakhir, Reza menyadari bahwa tidak ada yang pernah benar-benar bebas dari kutukan ini. Semua yang dilakukan, setiap pengorbanan hanya mengarah pada satu takdir. Kutukan ini akan terus berlanjut, tak peduli bagaimana kerasnya seorang yang berusaha lari darinya. Setelah pengorbanan yang tak terelakkan, Reza merasakan tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan yang dalam. Tak ada cahaya dan tak ada suara. Hanya kesunyian yang mencekam. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia menghilang, meninggalkan dirinya dalam kehampaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Wanita berambut api berdiri di hadapannya. Senyumnya kini lebar dan penuh dengan kemenangan. "Sekarang kau adalah bagian dari kutukan ini," katanya dengan suara yang terdengar jauh, namun menggetarkan. "Tidak ada lagi jalan keluar, dan keturunanmu akan melanjutkan apa yang telah kau mulai." Reza merasakan tubuhnya terjatuh semakin dalam. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang begitu saja. Rasa takut yang begitu mendalam meresap dalam dirinya. Semua pengorbanan, semua keputusan yang ia buat ternyata tidak dapat menghentikan kutukan itu. Kutukan yang telah mengikat keluarganya selama berabad-abad. Beberapa tahun setelah kejadian di Gunung Kawi, Dini yang selamat dengan luka-luka parah kembali ke Jakarta. Hidupnya berubah total. Ia tak pernah bisa melupakan malam itu, dan bayangan Reza terus menghantuinya. Meski Reza telah pergi, kutukan itu masih dalam darah mereka. Dini tak pernah benar-benar bebas dari kegelapan yang mengintai. Dini melahirkan seorang anak laki-laki yang tak tahu apa-apa tentang kutukan keluarganya. Namun sejak lahir, ada hal-hal aneh yang terjadi. Setiap kali anaknya tidur, Dini mendengar bisikan. Seolah-olah ada seseorang yang memanggil dari dalam kegelapan. Dan suatu malam saat anaknya berusia 7 tahun, dia terbangun di tengah malam, mendapati anaknya berbicara dengan sosok yang hanya bisa dilihat oleh anak kecil. "Wanita berambut api," kata anaknya dengan suara yang lembut, namun penuh ketakutan. Dini terdiam, merasakan kegelapan kembali mendekat. Ia tahu bahwa kutukan itu belum berakhir. Itu hanya menunggu waktu untuk kembali terungkap. Menunggu keturunan berikutnya untuk memikul beban yang tak bisa dihindari. Bertahun-tahun berlalu, dan kutukan Gunung Kawi terus berlanjut. Dini hidup dalam ketakutan, menyaksikan anaknya tumbuh dengan kecemasan akan apa yang akan terjadi. Setiap generasi, kutukan itu akan datang kembali. Terulang dalam cara yang berbeda, menunggu untuk dipanggil kembali oleh darah yang sama. Tak ada yang bisa melarikan diri. Kutukan ini adalah lingkaran yang tak terputus, yang akan terus melanjutkan siklusnya hingga akhir zaman. Dan di dalam kegelapan Gunung Kawi, sosok wanita berambut api berdiri menunggu untuk memilih kembali siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya.